Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Heni dalam pembelajaran kali ini. Ibu mencoba mengantisipasi dengan kondisi yang kalian pembelajaran di rumah atau stay at home saja. Maka Ibu akan mencoba kali ini pembelajarannya dengan menggunakan medianya adalah video rekam. Video rekam di sini Ibu maksudkan nanti minimal mengurangi atau kalian lebih paham dengan melihat video dengan ada keterangan dari Ibu, ya. Tapi kalau misalkan belum paham juga kalian bisa melihat dari, literasi yang lain, misalkan dari internet ataupun buku-buku panduan yang lain. Silahkan kalian coba ya untuk mempertajamnya. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Kita akan mencoba belajar kali ini yaitu tentang materinya adalah peluang. Dengan sebutan peluang kalian sudah tidak paham, maksudnya sudah tidak asing ya. Karena apa? Karena sering mendengar peluang, misalkan peluang, menangnya siapa ya? Gitu lah. Oh, artinya kalian sudah sering mendengar kata peluang. Nah, peluang ini kalian pun sudah mempelajarinya walaupun dasarnya saja yaitu ada di SMP ya, mungkin ada di kelas 2 atau di kelas 3. Oke, jadi di sini Ibu akan nanti membelajarkan peluang, yang intinya saja. Untuk yang dasarnya kalian sudah dapat, Ibu nanti langsung langsung lewat ya. Karena, kita durasinya untuk video rekam yang Ibu gunakan ini tidak lama. Jadi nanti pembelajarannya sistemnya Ibu adalah kali ini pembelajarannya saya memberikan video rekamnya maksimal 25 menit, besoknya lagi pembelajaran berikutnya saya kirim lagi, berapa menit. Nah, berikutnya kalau sudah selesai, kalian bisa mengerjakan soal yang, kompetensinya. Oke, kita mulai hari ini. Kita akan mempelajari tentang peluang yang di sini adalah tujuan dari pembelajarannya. Tujuan dari pembelajaran yang Ibu akan kasih di sini adalah Eee, setelah kalian nanti melihat video rekam pembelajaran Bu Heni, maka yang diharapkan apa? Kalian bisa memahami dan menerapkan konsep dasar dari suatu kaidah pencacahan. Kenapa? Karena kompetensi yang harus kalian, kuasai, di pengetahuannya adalah kalian nanti di sini bisa menganalisis di sini. Nah, jika bisa menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi pada masalah kontekstual. Saya ulang lagi di sini masalah kontekstual. Ada bahasa, ada kata masalah kontekstual. Ibu sering bicara tentang masalah kontekstual. Kontekstual itu biasa Ibu eh, kalau Ibu misalkan bicara masalah kontekstual, maka akan bicara tentang bahasa verbal atau yang kalian sering hadapi, biasanya adalah dengan kata bahasa soal cerita. Jadi yang akan kalian hadapi ini nanti biasanya dalam soal peluang itu adalah dalam soal cerita atau bahasa verbal atau masalah kontekstual yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian nanti harus bisa menganalisis bahasanya, kemudian kalian tentunya adalah keterampilan yang kalian harus miliki adalah kalian nanti otomatis bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan itu sendiri atau permutasi dan kombinasi. Oke. Dan tidak berlama, sekarang di sini tujuan berikutnya adalah setelah kalian nanti misalkan, belajar tentang, peluang ini, untuk otomatis ya di saat ini Ibu akan, saat ini Ibu akan, merekam ya, merekamnya saat ini hanya pada kaidah pencacahan saja. Kaidah pencacahan itu terbagi menjadi, perkalian, kaidah perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, kalian diharapkan nanti bisa menentukan nilainya dari kaidah pencacahan tadi dengan tepat dan teliti. Kenapa Ibu katakan dengan tepat dan teliti? Karena di sini adalah semuanya nanti bahasanya adalah dalam bentuk soal cerita, kalian harus menganalisis, kalian harus mengetahui apa ciri-ciri dari masing-masing kaidah pencacahan tadi. Karena kalau nanti salah menganalisisnya, maka kalian otomatis akan tidak tepat atau tidak teliti memilihnya atau menganalisisnya, maka jawaban udah dengan sendirinya pasti salah. Oke, Ibu biasa sering mengatakan ya, pikir dulu dalam membaca soal,
kemudian kalian analisis, ini kira-kira masuk yang mana. Nah, begitu juga dengan materi peluang ini. Kalian juga harus seperti itu nanti. Karena di sini semuanya adalah bahasa soal cerita atau kontekstual. Kita mulai berarti peta konsep. Peta konsep kali ini adalah otomatis yang pertama adalah pengertian peluang dan saya yakin ini sudah kalian dapat di SMP. Jadi Ibu tidak akan terlalu lama di pengertian. Kemudian yang Ibu akan fahamkan di sini nanti hanya pada kaidah pencacahan ini. Cukup 3 ini dulu untuk pertemuan kali ini. Yaitu apa? Kalau nanti misalkan tidak cukup juga Ibu menjelaskan di kaidah pencacahan ini, maka akan Ibu akan kirim lagi video berikutnya. Oke, kaidah pencacahan yaitu otomatis yang akan kita pelajari adalah kaidah perkalian, permutasi dan kombinasi. Otomatis ada prasyaratnya sebelumnya yang harus kalian bisa yaitu apa? Notasi faktorial. Oke, jadi harus bisa dulu notasi faktorial baru nanti masuk ke permutasi dan kombinasi. Untuk video berikutnya atau Ibu akan mencoba nanti di konsep berikutnya yaitu adalah di percobaan, ruang sampel dan kejadian ataupun di kejadian majemuk. Oke, kemudian tadi sudah saya bilang untuk pengertian saya tidak lama. Itu karena saya anggap kalian sudah dapat di SMP, yaitu kalau kata peluang bahasa lainnya adalah probabilitas, yaitu cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian itu akan terjadi atau berlaku di suatu kemungkinan. Oke, sekarang berarti berikutnya kita mulai. Yang pertama adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan tadi sudah saya bilang terdiri dari 3. Yang pertama adalah aturan perkalian atau kaidah perkalian, yang kedua adalah permutasi, yang ketiga adalah kombinasi. Ini adalah masuk tiga-tiganya dalam kaidah pencacahan. Nah, apa ciri khusus dari kaidah pencacahan? Setiap 3 ini nanti ada 3 poin tadi, kaidah perkalian, permutasi, kombinasi, itu ciri khusus pertanyaan itu akan kita lihat di sini. Seperti contoh yang di sini. Nah, Ibu akan lihatkan di sini ada pertanyaan berapa, oh susah ya, sebentar. Berapa banyak pasangan? Nah, di sini. Berapa banyak pasangan? Berapa banyak kemungkinan, berapa banyak susunan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan modelnya seperti itu, jelas bahwa ini masuk dalam kaidah pencacahan. Jadi apa ciri khusus kaidah pencacahan tadi? Baik nanti ketemu di permutasi, di kombinasi atau kaidah perkalian, semuanya ada kata-kata berapa banyaknya pasangan, berapa banyak kemungkinan, berapa banyak susunan dan yang lainnya. Jadi kalau ada tanda pertanyaan seperti itu berarti kalian sudah jelas, oh saya masuk kaidah pencacahan. Tinggal kalian nanti harus pilih, saya yang aturan perkalian kah atau permutasi kah atau kombinasi. Jadi ingat ya, kaidah pencacahan ada 3. Oke, kita mulai. Kali ini adalah yang pertama yaitu aturan perkalian atau bahasa lainnya adalah kaidah perkalian. Nah, kaidah perkalian ini saya yakin sudah pernah dibahas di SMP. Sudah pernah dibahas di SMP? Misalkan contohnya seperti apa sih yang sudah pernah dibahas di SMP? Ya, kita baca ya. Seorang siswa memiliki 2 sepatu berwarna hitam dan putih. Serta kaos kakinya punya jenisnya ada 4, yaitu siapa? A, B, C, dan D. Jika siswa tersebut akan menggunakan pasangan sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya, tentukan banyaknya pasangan kaos kaki dan sepatu yang dapat terjadi. Nah, di sini ciri khusus dari banyak pasangan masuk dari kaidah pencacahan. Jenis yang mana ini? Oh, jenis yang aturan perkalian atau kaidah perkalian. Apa rumusnya? Rumusnya yang Ibu tanda merah ini. Rumusnya adalah
K sama dengan kemungkinan pertama dikali kemungkinan kedua dikali banyaknya kemungkinan. Oke, maka cara penyelesaiannya adalah kalian sudah pernah belajar di SMP. Jadi tidak asing, Ibu hanya akan mengulang saja. Di sini ada dengan menggunakan tabel silang, dengan menggunakan pasangan berurutan, dengan menggunakan diagram pohon. Ketiga-tiganya ini waktu SMP kita pelajari semuanya, jawabannya otomatis semuanya sama, yaitu berapa? Kita coba, Ibu akan menjelaskan di tabel silang. Tadi kita punya sepatunya warna hitam sama warna putih. Kita bikin tabelnya. Kemudian kaos kakinya jenisnya ada 4 yaitu A, B, C, dan D. Sehingga kita akan memasangkan antara sepatu dan kaos kaki maka kemungkinan pertama siapa? Hitam A, hitam B, hitam C, hitam D. Kemudian putih A, putih B, putih C, dan putih D. Jadi keseluruhan berapa banyaknya pasangan yang mungkin dipasangkan antara 2 sepatu dengan 4 kaos kaki? Maka jawabannya adalah 8. Ini kalau kita menghitung di tabel silangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau kita melihat dari tabel silang. Kalau kita mau dengan pasangan berurutan berarti tadi isi dari tabel silang kita tinggal menjadi apa? Himpunan S-nya adalah himpunan seperti tadi, hitam A, hitam B, hitam C, hitam D, kemudian putih A, putih B, putih C, dan putih D. Begitu juga dengan diagram pohonnya. Sepatunya ada 2 hitam putih, kaos kakinya ada 4. Maka kita pasangkan menjadi ini 4 dan ini 4. Maka jumlahnya menjadi 8. Nah, sekarang ketiga ini tadi kita tambahkan. Kalau saat ini kita belajar tentang kaidah perkalian, maka kita bisa menggunakan seperti ini tadi. Rumus K-nya. K-nya siapa? Kemungkinan yang pertama dikali kemungkinan yang kedua. Kemungkinan pertama apa? Banyaknya sepatu. Berarti berapa? 2. Kemudian kemungkinan yang kedua, tadi ada berapa? Di sini ada 4 kaos kaki. Oh, berarti antara 2 sepatu dikali 4 kaos kaki. Jawabannya juga 8. Jadi saat ini kita belajar pakai kaidah perkaliannya cukup dengan mengalihkan banyaknya sepatu 2 dikali banyaknya kaos kakinya ada 4. Jawabannya adalah juga 8. Oke, itu adalah kaidah perkalian. Oke, begitu juga contoh berikutnya dimunculkan di sini misalkan kejadian lainnya, bahasa verbal lainnya adalah misalkan begini. Misalkan dari kota A ke kota B ada 3 jalan yang dapat dilalui. Dan dari kota B ke kota C ada 5 jalan yang dapat dilalui. Maka tentukan banyak jalan. Nah, di sini ada kata tentukan banyak jalan. Ini ciri khusus dari Iya, ciri khusus dari kaidah pencacahan. Nah, sekarang berarti di sini saya mengerjakan pakai apa? Nah, kita berpikir dulu, menganalisis dulu ini jenis yang mana. Tapi karena kali ini kita mau pelajari kaidah perkalian, otomatis soal ini pasti mengarah pada kaidah perkalian. Berarti tentukan banyak jalan yang mungkin dapat dilalui untuk berpergian dari kota A ke kota C melalui B. Jadi dari misalkan kota A ke kota C tapi melalui B. Ibu harus menggambarkan sebenarnya harusnya ya. Tapi kita berusaha saja memahami. Maka ada berapa cara? Oh, tadi dari kota A ke kota B ada berapa jalan? 3. Oke, ada 3. Oke, ada 3. Kemudian dari B ke kota C ada berapa? 5. Maka tinggal kita pakai kaidah perkalian 3 kali 5. Maka jawabannya adalah 15 jalan yang dapat dilalui. Oke, itu adalah kaidah perkalian. Tetapi masih banyak contoh yang lain yang tidak seperti ini. Misalkan Ibu munculkan. Ibu munculkan di sini misal oke, sebentar ya, ini saya buat
Oke, sudah. Ini juga saya hapus dulu. Oke, contoh lainnya seperti apa? Misalkan ini biasanya dipakai dalam keseharian, misalkan kita akan mengacak suatu angka. Misalkan di sini contohnya. Dari angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat lebih kecil dari 400. Nah, kita kadang-kala di dalam keseharian kita ngobrol pasti ada suatu saat kita akan ketemu kata-kata yang seperti ini. Kayak ada berapa banyak bilangan yang bisa ya gitu lah. Misalkan seperti itu. Nah, berarti kita di sini. Di sini berarti kita mau melihat dulu kita punya berapa angka. Di sini ada 6 siapa saja gitu. Nah, Ibu sebutkan di sini tadi siapa misalkan 2. Kemudian Ibu mau pakai warnanya misalkan biru atau bukan biru ya, misalkan biru tua. Oke. Misalkan Ibu punya 2. Tadi berapa? 3, 5, kemudian 6, 7, dan 9. Berarti Ibu mempunyai 6 angka. Oke, di sini akan dibuat menjadi 3 angka. Nah, 3 angka, kalian bayangkan ada 3 angka berjajar. Misalkan Ibu kasih contoh, di sini sudah Ibu tuliskan. Contoh bilangan 3 angka, siapa saja? Misalkan 679, 278, 345. Nah, sekarang menyebutkannya 679 berarti kita menyebutkan menjadi berapa? 679. Sedangkan yang ini 278, sedangkan yang ini adalah 345. Berarti ketiga-tiganya ini tadi kita menyebutkan ada bagian paling depan dengan kata apa? Ratusan. Oke, berarti ada 3 angka. Kita siapkan 3 kolom. Kolom pertama buat kolom ratusan. Kolom kedua buat puluhan. Puluhan. Oke, di sini puluhan. Oke, kolom ketiga dengan satuan. Oke. Jadi kita siapkan 3 angka yang berbeda tadi. Oke, sekarang ada syarat lain enggak dari pertanyaan itu? Oh, kita lihat dulu. Ternyata ada syarat lainnya. Syarat lainnya apa? Banyaknya bilangan yang dapat dibuat lebih kecil dari 400. Oh, berarti syaratnya ada 2. Tidak ada angka yang sama, kemudian lebih kecil dari 400. Kalau ada kata lebih kecil, ini berarti ini yang didulukan. Syarat ini yaitu didulukan. Berarti kita pilih siapa? Kita mulai dari kolom ratusan karena dia bersyarat. Akan ada di situ lebih kecil dari 400. Kira-kira pada kolom ratusan akan Ibu ganti dengan berapa kemungkinan angka? Kalau kita punya angkanya aneh, tadi 6 tadi, maka di sini ada 2 kemungkinan. Saya ganti 2. Kolom ratusan. 2 itu siapa? 2 itu otomatis adalah 2 sama 3. Oke. 2 sama 3. Ini yang akan masuk di kolom ratusan. Kenapa 5 tidak? Karena kalau 5 pasti nanti disebutnya berapa? 500. Padahal di sini syaratnya lebih kecil dari 400. Maka kalau di sini 500 sudah salah. Maka hanya ada 2 kemungkinan yang bisa masuk di kolom ratusan. Yaitu siapa tadi? 2 sama 3. Maka Ibu pilih sekarang antara 2 sama 3, Ibu pilih contoh konkret. Contoh konkret Ibu pilih angka berapa? Ibu suka di situ angka 2 misal. Oke, berarti angka 2 sudah dianggap keluar, maka Ibu anggap tidak ada. Oke, Ibu tutup hitam. Oke, berarti dia tidak akan keluar lagi karena ada syarat yang berikutnya, tidak boleh ada angka yang sama. Kalau sudah keluar tidak akan boleh keluar lagi. Oke, berarti kolom puluhan sudah, ratusan sudah ada 2 kemungkinan. Maka di kolom puluhan ada berapa kemungkinan angka yang bisa masuk? Oh, berarti tinggal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini ada 5 kemungkinan. 5 kemungkinan angka itu siapa? Diulang lagi. Yaitu siapa?
3, 5, 6, 7, 9. Oke, berarti ada 5. Ibu ambil contoh konkret. Saya suka angka berapa? Saya ambil angka 9. Oh, berarti angka 9 sudah dipilih, maka dia tidak akan muncul lagi. Maka di kolom satuan masih ada berapa kemungkinan angkanya yang bisa masuk? Maka masih ada 4. 4 itu siapa saja? 3, 5, 6, 7. Iya, betul. Oke, sekarang Ibu pilih contoh konkretnya. Contoh konkretnya Ibu pilih angka berapa? Ibu suka angka 7. Oke, berarti saya sudah memilih satu dari kemungkinan tadi. Ibu memilih bilangan 297. Otomatis jelas tidak ada angka yang sama dan dia jelas lebih kecil dari 400. Maka untuk mengerjakan kaidah perkaliannya, berarti kita tinggal mengalihkan. Mengalihkan apa? Tadi rumusnya adalah K1 dikali K2 dikali K3 sampai dengan Kn. Nah, kita ada berapa perkaliannya? Oh, ini berarti K1, ini K2, ini K3 karena hanya ada 3. Maka siapa? 2 dikali 5 dikali 4. Yang dikalikan jangan contoh konkret ya, diingat yang dikalikan yang ada di kolom tadi. Ya, karena ini kolom kemungkinan. Kalau ini contoh konkret. Maka sama dengan berapa? Sama dengan 5 kali 4 itu 20. 20 kali 2 berarti 40. Maka jawabannya ketemu 40. Oke, jadi banyaknya bilangannya dapat dibentuk lebih kecil dari 400. Jawabannya adalah 40. Contoh berikutnya. Oke, sebentar. Ini tadi dihapus 1. Oke, ini Ibu hapus tadi 5. Sebentar ya, Ibu hapus dulu. Ibu suka misalkan 5 dan 8 ya. Oke, sekarang contoh keduanya. Contoh keduanya. Oh. Oke, contoh keduanya. Oke, salah ya. Kalian tadi sudah lihat. Oh, sudah. Karena sudah ada jawabannya. Tadi untuk mempertegas saja di sini, karena di sini banyaknya bilangannya terdiri dari 4 angka yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 8. Kita punya angka berapa di sini? 1, 2, 3, 6. Disuruh membuat menjadi berapa? 4 angka. Jadi 4 angka. Ibu siapkan kolomnya adalah 4. Berarti kolomnya di sini kalau 4 itu kita lihat aja ini ada 4 angka. Kita menyebutnya berapa? 1296. Oh, berarti di sini kolom ribuan. Kemudian berikutnya kolom ratusan. Berikutnya kolom puluhan. Berikutnya kolom satuan. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal hapus. Oke, kita mulai di sini. Syaratnya cuma satu, tidak ada angka yang diulang. Kita mulai dari ribuan. Di kolom ribuan kita isi berapa kemungkinan angka? Ada enggak yang syarat mengikuti lainnya? Tidak ada. Karena tidak ada, ini sederhana sekali. Berarti semua bisa masuk di kolom ribuan. Berarti ada 6. Kemudian kolom ratusan. Oke, kolom ratusan bisa diisi berapa kemungkinan? Kalau 6 itu contoh realnya dari sekian angka, Ibu pilih angka berapa? 8. Oke, berarti 8 Ibu anggap sudah. Oke, sudah tidak bisa dipakai. Oke, berarti sekarang kolom ratusan. Kolom ratusan diisi berapa kemungkinan angka? Otomatis 5. 5 itu siapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita ambil contoh konkret. Angka yang Ibu suka adalah misalkan 3. Oke, berarti Ibu memilih 3. 3 sudah keluar, maka 3 dianggap tidak ada. Oke, sekarang berarti kolom puluhan. Kolom puluhan diisi oleh berapa kemungkinan angka? Otomatis yang masih ada tinggal 4. Ibu tulis 4 kemungkinan. 4 kemungkinan itu siapa? 1,
2, 4, dan 5. Ibu pilih contoh konkretnya. Ibu suka angka 1. Kemudian pada kolom satuan Ibu akan isi berapa kemungkinan? Oh, tadi 1 sudah tidak. Oke. 1 Ibu anggap tidak ada. Oke, lanjut berarti kolom satuan diisi oleh berapa kemungkinan angka? 3. 3 itu siapa? 2, 4, sama 5. Ibu pilih angka berapa? 4. Oke. Kalau sudah, maka di sini sudah ada 4 angka yang berbeda. Oke, maka kaidah perkaliannya tinggal mengalihkan yang di kolom ini, angka-angka kemungkinan ini. Berarti siapa? 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Maka sama dengan maka sama dengan oh sorry, ini tadi 6. Oke, berarti 6 kali 3, 30. 30 dikali 12, maka jawabannya adalah 360. Inilah tadi jawabannya, 360. Oke, demikian tadi untuk kali ini. Sementara ternyata sudah 25 menit. Jadi saya sudahin dulu. Kalian tetap semangat untuk mendengarkan ini dan mencoba mencari atau menggali informasi dari segalanya, bisa dari internet, dari buku dan yang lainnya. Yang jelas kalian paham. Oke, kali ini Ibu baru sampai pada kaidah perkalian. Nanti kita sambung lagi dengan video berikutnya, yaitu dengan yang berikutnya adalah permutasi dan kombinasi. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.